Baik, kita sudah sampai di kisah Isra dan Mi'raj. Kisah Isra dan Mi'raj. Isra adalah berarti berjalan malam hari kalau dalam bahasa Arab. Kemudian Mi'raj itu artinya naik ke atas. Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda masih ingat saya katakan tuh hari setelah meninggalnya Abu Talib dan meninggalnya Khadijah, itu dikenal dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Nabi SAW sedih sekali karena yang bela dakwah dua orang ini. Abu Talib dari sisi kekuatannya sebagai kepala suku, sepaman dia, ya, alaihissalam. Kemudian Khadijah istrinya yang mendukung secara ya materi, secara ya motivasi, moral dan segalanya. Meninggal dua-duanya, maka Nabi SAW merasa makin terganggu. Orang-orang di Mekah itu sampai budak-budak pun sudah mulai mencaci maki kaum muslimin. Kalau dulu waktu Abu Talib masih hidup dan Khadijah, yang caci maki orang Islam cuma para pemuka-pemukanya. Sekarang tidak. Karena ditahu tidak lagi pendukung Nabi SAW dan kaum muslimin, maka sudah sampai budak pun mencaci maki. Maka Allah SWT menghibur Nabi SAW dengan dua kejadian. Yang pertama jin Nusaybin. Jin masuk Islamnya jin Nusaybin. Ini sudah kita jelaskan, saya tidak ulangi lagi. Ada jin dari wilayah Nusaybin di Irak yang lewat di dekat Mekah kemudian mendengarkan ayat-ayat dari Nabi SAW kemudian mereka beriman. Artinya pada saat itu orang-orang Mekah tidak ada yang mau beriman sedikit sekali, maka Allah ingin menghibur Nabi SAW. Gak usah khawatir, ini masih ada makhluk saya yang lain bisa beriman. Jin-jin datang banyak. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, waktu saya sedang jalan dengan Nabi SAW, Nabi SAW lalu menggaris sebuah garis dan mengatakan, jangan kau berdiri lewat dari garis ini, hai Ibnu Mas'ud. Maka saya melihat Nabi SAW jalan sampai di kejauhan, kemudian Nabi SAW membaca Al-Quran dengan suara keras. Nggak lama kemudian saya menemukan atau melihat orang-orang yang badannya besar, kepala mereka seperti ya kendi-kendi, yang berpakai baju putih dan mengelilingi Nabi SAW sampai mereka mengurumuni Nabi SAW, gitu kan? Sampai hampir Nabi SAW seperti sudah tidak kelihatan. Waktu aku ingin berdiri karena khawatir Nabi SAW diganggu oleh mereka, Nabi SAW memberikan isyarat dengan tangannya agar jangan berdiri. Kemudian Nabi SAW membaca ayat terus serta mengatur mereka dengan tongkat beliau. Suruh duduk. Dan itu adalah jin Nusaybin. Dan akhirnya mereka beriman dengan Nabi SAW. Nabi SAW setelah membuat mereka beriman dengan ayat Al-Quran hidayah dari Allah SWT, Nabi balik kepada Ibnu Mas'ud dan berkata, wahai Ibnu Mas'ud, demi Allah kalau seandainya kau melewati garis yang saya garis tadi, selangkah saja mereka akan membunuhmu. Baik, yang kedua, yang hiburan Nabi SAW, hiburan Allah kepada Nabi SAW adalah Isra dan Mi'raj. Nabi SAW dihibur oleh Allah SWT agar tidak sedih dengan tidak adanya atau sedikitnya orang yang beriman dan gangguan orang-orang Quraisy dengan kejadian Isra dan Mi'raj. Kejadian yang luar biasa. Berjalan malam hari dan naik ke langit untuk melihat keajaiban yang Allah SWT ciptakan dari alam malaikat, langit dan segalanya. Dan juga termasuk menerima perintah sholat. Jadi salah kalau ada orang mengatakan Isra Mi'raj hanya menerima perintah sholat. Tidak, memang Allah SWT ingin menghibur Nabi SAW dan memperlihatkan keajaiban ciptaannya Allah di langit. Allah Subhanahu Wa Taala, atau sebelumnya kita mulai dengan Imam Zuhri. Imam Zuhri ini salah seorang ulama tabi'in berkata, kejadian Isra dan Mi'raj terjadi setahun sebelum hijrah Nabi SAW ke kota Madinah. Jadi tepatnya tahun 12 ya dari masa penobatan Nabi. Karena Nabi SAW berapa tahun di Mekah berdakwah? 13 tahun. Di Madinah 10 tahun, jadi 23 tahun kan totalnya. Nabi SAW meninggal umur 63 tahun. 23 tahun itu masa beliau berdakwah. Dinobatkan jadi Nabi umur 40 tahun. Sebelumnya hidupnya seperti manusia biasa, bukan Nabi. Jadi selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah tahun 12 Hijriah terjadilah Isra dan Mi'raj. Ini disebutkan dalam riwayat Al-Baihaqi dalam kitab juga Dalailun Nubuwah. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikatakan Isra Mi'raj terjadi tepatnya setelah Abu Talib meninggal, atau kurang lebih di akhir ya, tahun 11 dari masa penobatan dan mau masuk ke tahun 12 Hijriah.
Kisah Isra Mi'raj ini disebutkan oleh Allah SWT dan dinamakan surah Al-Quran dengan kejadian tersebut, surah Isra. Surah Al-Isra ini urutan 17 dalam Al-Quran dan Allah ceritakan di ayat satunya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Perhatikan terjemahannya ya. Ini maksudnya Isra dan Mi'raj untuk ini. Bukan hanya perintah sholat, tapi diperlihatkan kepadanya kepada Nabi Muhammad SAW sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Masjidil Haram adalah masjid haram di Mekah. Dan Masjidil Aqsa adalah masjid yang ada di Palestina. Kalau anda biasa lihat gambar, kalau ada yang lihat kubah warna kuning itu namanya Kubbatus Sakhra. Bukan itu Masjid Aqsa ya. Masjid Aqsa ada di belakangnya. Bangunan dia malah kubahnya berwarna silver, agak di belakang. Jadi yang di depan itu bukan ya Masjid Aqsa. Karena banyak orang memahami itu Masjid Aqsa sebenarnya, bukan. Baik, pada saat itu atau sebelum kejadian Isra Mi'raj terjadi ya. Pada saat akan terjadi Isra dan Mi'raj, pada malam itu terjadi pembelahan dada Nabi SAW yang kedua kalinya. Yang pertama kali masih ingat kapan? Pembelahan dada? Waktu umur beliau 6 tahun. Waktu beliau masih tinggal bersama dengan Halimah Sa'diyah di padang pasir. Itu pembelahan dada yang pertama dan sudah kita juga jelaskan panjang lebar riwayatnya. Yang kedua sekarang terjadi ya sebelum Isra dan Mi'raj terjadi pembelahan dada yang kedua oleh Jibril alaihissalam sebagaimana dijelaskan dalam Sahihain hadis Bukhari Muslim dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Abi Dzar radhiyallahu anhu bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, atap rumahku terbuka saat aku masih di Mekah. Maksudnya ini malam Isra itu. Nabi SAW ceritain, jadi atap rumahku tiba-tiba terbuka pada malam itu. Lalu Jibril turun dan membelah dadaku lalu mencucinya dengan air Zam-Zam. Kemudian Jibril alaihissalam mendatangkan sebuah piring dari emas yang penuh dengan hikmah dan iman dan menuangkannya pada dadaku lalu menutupnya kembali. Kemudian Jibril memegang tanganku dan membawaku naik ke langit. Saat tiba di langit pertama, Jibril berkata pada penjaganya, bukalah. Penjaga tersebut, penjaga langit dari malaikat berkata, siapa kamu? Jibril menjawab, aku Jibril. Penjaga berkata, apakah engkau bersama orang lain? Jibril menjawab, iya, Muhammad. Penjaga tersebut dari malaikat berkata, apakah ia telah diizinkan untuk lewat? Kata Jibril alaihissalam, iya, maka bukalah. Maka dibukalah pintu langit pertama. Sebelum saya lanjutkan, saya akan menyampaikan dulu beberapa hikmah dari kisah ini. Yang pertama, Isra dan Mi'raj itu terjadi dari rumah Nabi SAW, kemudian ya, jalan dibawa oleh Jibril AS. Ada beberapa riwayat Bukhari yang lain menjelaskan, kata Nabi SAW, pada malam aku diisrakan, aku dijalankan malam hari, aku sempat tertidur, lalu aku melihat, datang kepadaku Jibril dan bersamanya burak. Nah, burak ini disebutkan dalam beberapa riwayat lain adalah seekor kuda berwarna putih yang memiliki dua buah sayap, gitu kan? Tapi ini nggak boleh diilustrasikan ya. Memang sudah seperti itu saja informasinya. Kata Nabi SAW, yang burak itu, ya kecepatannya di mana dia letakkan kakinya, maka langsung sampai ke ujung pandangan mata. Jadi cepat sekali gitu perjalanannya. Lalu kemudian membawaku ke langit. Kemudian terjadilah kalimat yang sama. Jibril berbicara dengan penjaga langit dan berkata, ya bukalah. Maka penjaga langit sempat berkata, dari malaikat nih, siapa kamu? Padahal sebenarnya Jibril alaihissalam ini adalah pimpinan malaikat. Pimpinan para malaikat. Kata sebagian ulama hadis, berarti pintu langit itu tertutup rapat dan juga menjadi hijab terhadap para malaikat. Jadi malaikat sendiri tidak bisa melihat ada apa di belakangnya langit itu. Mereka pun tertutup. Juga dalam riwayat yang lain yang sahih dikatakan, kalau Allah ingin menjalankan titahnya keesokan hari di bumi,
Allah akan menyampaikan kepada Jibril alaihissalam. Lalu Jibril sampaikan kepada malaikat yang ada di langit ketujuh. Kemudian malaikat ketujuh, langit itu menyampaikan kepada malaikat di langit keenam. Langit keenam menyampaikan kepada malaikat di langit ketiga, kelima, keempat. Terus begitu sampai langit bumi. Baru nanti malaikat yang di langit pertama menyampaikan kepada malaikat yang bertugas di bumi. Yang mencabut ruh, yang membawa rezeki, yang menurunkan hujan, yang ini tugas kalian ini. Jadi ternyata sampai seperti itu rapihnya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyampaikan. Dari malaikat pun tidak tahu apa yang terjadi gitu. Malaikat ini berkata, siapa kamu? Dia mengatakan Jibril. Waktu dikatakan Jibril sudah ketahuan bahwa saya pimpinan malaikat. Ditanya lagi, ya, siapa yang bersamamu? Dikatakan, ya, bersamaku Muhammad. Lalu malaikat masih bertanya, kedisiplinannya mereka masih bertanya, apakah dia sudah diizinkan? Padahal ini Jibril AS pimpinan para malaikat. Ini pelajaran yang sangat besar ya. Berarti kita tidak boleh sembarangan memasukkan orang ke rumah siapapun atau di acara undangan, ya, kalaupun dia tidak diundang. Bukan berarti karena kita diundang lalu sembarangan kita mau ajak. Jibril alaihissalam sudah jelas-jelas membawa pimpinan malaikat. Jadi kalau kita sekarang kayak raja membawa seorang temannya gitu. Tapi tetap penjaga itu mengikuti Allah Azza wa Jalla dan mengatakan apakah dia diizinkan. Pada saat Jibril mengatakan iya, baru dibukalah pintu. Baru dibuka pintu. Baik, kita dengar kisah langit ini seperti apa. Yang sebenarnya kalau kita angkat kepala kita ke langit semuanya sama. Ya, langit yang luas, awan, matahari, bintang-bintang, kita nggak bisa tahu ada apa di sana. Nggak bisa sama sekali. Teknologi canggih pun hanya bisa mengatakan, oh ada bintang sekian miliar tahun dari bumi, sekian miliar besarnya dari bumi. Itu kurang lebih seperti itu. Tapi ini kita disampaikan.